Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali hari ini kita berjumpa di mata pelajaran sosiologi. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar sehat. Hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita jeda 1 minggu sambil berpuasa menunggu hari raya Idul Fitri. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang penelitian sosial. Ulang sedikit. Apa sih itu penelitian sosial? Nah, dari gambar kita bisa melihat apa sih itu penelitian. Penelitian, kalau kita mengambil pendapatnya Marzuki kemarin, bahwa yang namanya penelitian itu adalah mengumpulkan, mencari, menganalisis fakta-fakta dari suatu masalah. Nah, ini kalau kita lihat gambar itu adalah proses mencari, proses mengumpulkan informasi dari informan, dari responden untuk menemukan fakta-fakta terkait dengan masalah yang kita ingin ketahui kebenarannya. Ini juga termasuk penelitian. Walaupun ini adalah penelitian untuk ilmu eksak dan dilaksanakan di dalam ruang laboratorium. Ini juga bagian dari penelitian. Proses mengumpulkan informasi atau data-data terkait dengan permasalahan yang ingin kita ketahui jawabannya, kita ingin ketahui kebenarannya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang untuk apa sih penelitian itu dilakukan, dan dalam melakukan penelitian itu pendekatan yang digunakan apa. Nanti setelah kalian melakukan identifikasi terkait dengan apa sih tujuan dari dilakukannya penelitian, kalian dapat melakukan identifikasi nanti secara mandiri apa saja tujuan-tujuan dari penelitian. Dan yang kedua, dalam melakukan penelitian ada pendekatan. Maka tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis pendekatan penelitian. Oke. Ini masalah-masalah sosial, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, itu pemukiman yang kumuh, termasuk nanti di dalamnya adalah masalah kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ini. Ini juga pengertian Surjono Sukamto bahwa di dalam penelitian itu harus mengandung konsep-konsep dasar ilmu. Nah, konsep dasar ilmu itu suatu kebenaran itu bisa diperoleh berdasarkan teori. Teori itu harus melalui sebuah proses yang namanya pembuktian. Apakah proses ini benar? Apakah teori itu benar? Maka perlu pembuktian. Kebenaran juga bisa didapatkan langsung dari sebuah proses pembuktian. Misal di jalan gerilya ada penjamretan. Nah, maka perlu pembuktian kebenarannya. Kita datang ke sana,
Kita datang ke lokasi, kita bertanya di situ apakah benar ada tindak pencurian, misalnya seperti itu. Atau contoh berikut, tuh orang menggali makam si A, misalnya mati karena diracun. Untuk membuktikan kebenarannya, maka jenazah yang sudah dikubur itu digali, kemudian dilakukan sebuah proses pembuktian apakah benar di dalam tubuhnya ada racun yang menyebabkan dia mati, dia meninggal. Oke. Nah, bicara tujuan penelitian, yang pertama adalah penelitian itu bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru. Artinya sebelumnya belum diketahui, sebelumnya belum ditemukan. Nah, kemudian dari hasil penelitian maka muncul penemuan baru, muncul pengetahuan baru. Kemudian yang kedua, penelitian itu bertujuan untuk menguji kebenaran. Sesuatu itu bisa dikatakan benar kalau melalui sebuah proses pengujian. Nah, proses pengujian kebenaran ini kemudian disebut dengan salah satu tujuan dari penelitian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penelitian itu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Artinya sudah ada pengetahuan, tetapi pengetahuan itu perlu dikembangkan lagi, tidak stagnan sampai di situ, tetapi terus dikembangkan. Bahasa lainnya adalah inovasi. Oke. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian itu adalah menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nanti bentuknya macam-macam. Hasil penelitian kita kalau kita tuliskan dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, laporan, maka itu disebut dengan karya ilmiah. Nanti bentuknya macam-macam. Ada deskripsi, ada disertasi, ada tesis, ada karya tulis ilmiah, ada skripsi dan sebagainya. Kalau tadi hasil penelitian itu dituliskan, maka disebut dengan karya tulis ilmiah. Oke. Nah, yang kedua adalah pendekatan. Kalau tadi kita bicara tujuan, ada 5 tujuan dari sebuah penelitian, dari menemukan pengetahuan baru sampai pada membuat karya ilmiah, membuat karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua dalam melakukan penelitian itu ada yang namanya pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan itu adalah titik awal dalam melihat suatu masalah, dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya ketika kita melihat kemiskinan, maka dari mana kita memulai melihat kemiskinan tersebut. Nah, dalam melihat suatu masalah ini, di dalam penelitian sosial itu ada 2 pendekatan. Ada yang namanya pendekatan kualitatif dan ada yang namanya pendekatan kuantitatif. Kedua pendekatan ini itu berawal dari 2 titik yang berbeda-beda. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kualitatif ini dia akan mengumpulkan data-data berupa sebuah narasi, berupa kalimat deskripsi yang menggambarkan suatu peristiwa. Nah, sedangkan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, di mana dalam pendekatan kuantitatif
yang dikumpulkan adalah data-data berupa angka-angka atau data-data statistik. Nah, inilah dua jenis pendekatan dalam penelitian sosial yang digunakan. Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Semoga bisa dipahami dan kalian bisa mengikutinya, mempelajarinya juga di modul yang sudah Bapak bagikan di pertemuan awal bulan puasa kemarin. Sekian sampai di sini dari Bapak. Sampai jumpa minggu depan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.